Di episode sebelumnya, keseruan sudah mulai banyak terjadi. Mulai dari menyeberang menggunakan kapal, disasarin Waze masuk perkampungan dan hutan, Alhamdulillah, bismillah. Mentok lagi tadi. menikmati keindahan Loksado, dan menikmati Kalimantan 360 di Bukit Langara. Sekarang tanggal 6 Februari. Betul. Dan kita nginep di Arya Hotel, Arya Barito. Iya. Arya Barito Hotel. Ini hotel yang katanya legendaris di sini. Oh gitu, Pak? Iya, terus kamarnya gede banget, Pak. Mantap betul itu memang. Dan Coba kasih lihat gambar kamarnya ya. Nah, tuh. Kamarnya gede banget, udah kayak rumah. Buat berapa orang lah kira-kira, Pak, kalau kagak dihitung 2 orang masuk kamar? Itu kayaknya kasur bisa masuk 8 gua rasa. Wow. Gede banget asli kamarnya. Berarti legend, karena hotel-hotel dari zaman dulu biasanya emang gede-gede kamarnya. Tapi ini tetap diperbaruin jadi bagus. Iya, betul. Dan lobbynya tuh di atas, Pal. Nah, ini bawah? Di bawah kita masuk itu kayak ada sedikit mall kecil gitu Iya, ya. ada tempat makan. ATM ada, tempat makan ada, dan lain-lainnya ada. Jadi pas kita masuk, pas kita turun ke lantai 1, loh, kok begini? Oh, lobbynya lantai 2 ternyata. Lobbynya, betul. Dan hari ini mobil sudah mencapai kilometer sekitar 12.000 ya. Ya. Nah, Cherry itu tiap 15.000 kilometer dia baru servis. Oh. Nah, kan ada 5.000, 10.000, 15.000. Ya, betul. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai 15.000 juga, pastikan pakai oli yang long life ya. Ya. Karena nggak semua oli bisa, Hmm. ya kan? Tapi tetap aja lebih enak servis sebelum waktunya. Betul. Nah, ini karena kita mau jalan masih jauh ya. Betul sekali. Jadi kita mau servis di sini aja, Oh, sini aja nih, Pak. di Banjarmasin. Berarti kita ke Cherry Banjarmasin nih. Jadi Banjarmasin, Oke. cuma 10 menit dari sini. Dekat banget. Dekat. Ya, let's go. Oke, gas. Lu sadar nggak sih, Pal? Kenapa tuh? Basecamp kita beda loh sama yang ke Sulawesi kemarin. Oh iya. Nah, ini cari apa, Pak? Ini Blackfoot juga, Ah. ya kan? Tapi ini namanya DR770X Box Pro. Box 3 channel. Pro. Nah, boxnya itu apa tuh? Nah, jadi sekarang ini dashcamnya, lihat dong, kameranya kecil-kecil kan? Iya. Nggak gede ya? Iya, benar kecil. Nah, chip utamanya atau CPU-nya itu ada kita sembunyikan, Oh, terpisah. terpisah. Oke. Jadi di sini cuma kamera dan kabel-kabel. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita punya driver, gitu kan, ada yang nyetir terus melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, ya kan? Dia nggak bisa nyopot. Oh, itu pentingnya. Karena Iya. datanya Kesimpan dan nggak bisa ngelepas si ini memory cardnya. Karena Dikunci, ada kunciannya. Jadi mesti buka kunci dulu baru bisa buka memory card. oh kayak ini, apa? Safety box gitu, Pak. Kayak safety box, makanya ada tulisannya box. Oh. Jadi kita tuh Iya. misalkan nih lagi ada kejadian, terus orangnya tuh marah-marah sama kita. Kita bilang kita punya dashcam loh. Dia masuk ke mobil kita ditarik dashcam kita, dibanting, memory cardnya dibuang, hilang dong. Kita nggak punya bukti Oh dong. iya, bisa kejadian begitu, Pak ya? Bisa. Ya namanya juga zaman now gitu kan. Oh iya. Nah, ini nggak bisa. Lu tahu nggak boxnya di mana? Agak tahu, Pak. Gue tahu. Nah, saya harus tahu, Pak. Nggak usah ngapain. Aduh. Nah. Ya, aduh gitu. Yang bisa akses buat ke situ, ke boxnya itu lewat HP atau lu ngambil memory cardnya itu cuma gua sama Rahmat yang tahu. Wah, Kemarin udah diambil kan? iya udah tarik data. Yang video mobil mundur nabrak. Nah, nih videonya nih. Ngangong, manusia ngangong. Lu, kan? Nah, itu karena kita punya dashcam ini. Gitu. Dan dashcamnya kan lagi berhenti, dia juga ngerekam. Ya, kemarin kita lagi berhenti tuh rekamnya. Jadi udah gak perlu dikhawatirin lagi lah. Dan Blackfoot kan tahu sendiri gambarnya bagus. Jernih, Pak. Gambarnya bagus, terus juga awet ya. Awet. Sampai sekarang gue belum punya dashcam Blackfoot yang rusak.
dari sebelum Covid. Awet teruji, Pak. Jadi beli satu, tapi karena dipindah, jadinya itu kayak investasi terbaik gitu loh buat mobil. Saya saksi sendiri, Pak. Pal, pindahin ke sini, Pal. Ya. Sini, Pal, ya. Iya, yang pindahin bukan lu kali. Enggak, maksudnya teknisinya. Iya, ada. teknisinya. Itu. Iya, jadi nggak rusak di barang. Iya. Ya. Emang Blackview harganya di atas rata-rata, tapi Betul. kualitasnya nggak perlu diragukan deh. Dijamin, Pak. Gas lagi. Deket nih, cari ya. Jadi dekat banget. Dan ini nih, kameranya ada 3 sekarang. Loh, ini satu. Depan, belakang, sama makabin. buat ke interior. Jadi kalau ada kenapa-napa, kelihatan di interior lagi pada ngapain nih. Jangan-jangan kita yang meleng atau drivernya yang meleng ya kan. Oh, cocok juga Main buat HP. ojol kali, Pak. Oh iya bisa. Ah. Bisa. Jadi semua buktinya lengkap gitu. Iya. Kabin ngakunya wah, gini nggak taunya meleng gitu kan. Taunya main HP ya kan. Iya, Suka tuh begitu-begitu tuh di zaman now. Zaman now. Nah, Aman banget. itulah yang penting gitu dari sebuah dashcam. Dashcam itu sebenarnya sesuatu yang kita harapkan tidak kepake. Betul. Karena kalau kepake pasti ada sesuatu di jalan. Benar, Pak. Iya benar, dia ngedeteksi juga kegiatan aneh-aneh, Pak, ya di jalan. Kejadian bukan kegiatan. Jadi barang bukti, barbuk. Bahasanya barbuk. Iya benar. Nah kalau kalian pengen beli dashcam, pastiin belinya Blackview. Cakep. Tidak berapa lama, kami tiba di dealer Cherry Banjarmasin untuk segera melakukan servis yang sudah waktunya. Sambil menunggu Duo Tigo diservis, kami dipinjamkan mobil Cherry J6 untuk keliling kota Banjarmasin dan juga kulineran. Asyiknya. Nah sekarang kita mau ke soto Bang Amat ya. Iya, betul. Ini paling legenda ya? Paling legenda Ya. terkenal di Kalimantan Selatan. Oke, jadi ini sebelumnya kita lagi sama Pak Roni, branch manager dari Cherry Banjarmasin. Gimana Pak jualan cherry Pak di sini Pak? Alhamdulillah jualan cherry di Banjarmasin sejauh ini oke. Oke ya. Iya betul. Apa yang paling laris sekarang Pak? Paling laris sekarang itu kita ada di J6. J6 ya? Betul, sama Omoda i5. Omoda i5. Oh Ya. berarti di sini listriknya bagus ya? Alhamdulillah bagus. Jadi sambutan dari masyarakat sini positif Kiri terhadap kanan? mobil listrik sebelah kanan. Kanan ya? Oh jadi listrik lagi bagus ya di sini Lagi ya? bagus, betul. Karena Oh. memang didukung juga kan sama pembangunan SPKLU di Kalimantan. Lagi banyak ya Kalimantan Lagi banyak. SPKLU ya. Kemarin juga pas jalan tuh lewat beberapa SPKLU sih. Jadi kayaknya Mal, kalau lo mau ke ini Balikpapan bisa nih mobil ini. Waduh, diasepin gitu. Karena Balikpapan Samarinda, Balikpapan sama Banjarmasin itu kadang rutin dari orang Banjar. Iya, betul. Oh, biasanya punya usaha di sana gitu ya, bolak-balik ya. Betul. Ada punya Oh. keluarga. Kalau kita nggak berhenti jalan lurus terus berapa lama sih? 12 jam kurang lebih. 12 jam, oh, lumayan ya. Ini kok nggak maju? Klakson apa nggak? Soalnya dari tadi jarang yang pakai klakson. Beda sama di Jakarta kan? Iya. Slow banget, slow. Ini pertama kalinya bawa yang RWD nih Pak. Oh gitu. Mm-mm. Kalau yang EWD udah pernah ya. Udah. Apa yang beda RWD sama IWD? Pertama dari tampilan eksterior pasti dari velg ya. Kalau RWD kan cuma 18 inch, yang IWD-nya 19 inch. Oh, oke, beda 1 inci ya. Beda 1 inci, betul. Kemudian di eksterior itu kursi pijat. Kalau di IWD udah ada, di RWD kan belum ada kursi Oke. pijatnya. Tapi ini secara tampilan sih sama persis. Sama, Bahkan sama. ininya juga dapat loh. Betul. Panoramic sunroofnya juga dapat. ADAS-nya juga lengkap ya Pak ya? Ada sel lengkap. ADAS-nya lengkap. Sama persis yang ada di IWD. Bedanya kan di drive mode aja. Kalau ini ada 4, Eco, normal, Ini ya? sport sama custom. Oh. Nah, kalau di IWD kan ada 9. Dan range-nya lebih panjang sedikit ya dia ya? Betul, lebih banyak sedikit. 426. 426. 426. Ini kalau suspensi lebih empuk ini dibandingin Omoda. Oh, oke.
Oh, model lebih sporty soalnya ya. Lebih sporty. Beda peruntukan. Ya, ini enak loh yang RWD aja. Karena sama persis dalamnya ininya, cuma ini warna hitam ya. Warna hitam. Audionya dia belum dari Infinity tapi ya. Belum, kalau ini pakai audio all-road. Banjarmasin adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Oh, ini ya tempatnya ya. Soto Bang Ahmad sebelah kiri. Jadi ini bangunan ya, itu di atas sungai. Tuh lihat. Naik kapal di pinggir sungai. Itu di atas sungai kita benar-benar bawahnya itu fondasinya kayu. Dan ini kapal-kapal pada di pinggir. Nah, ini kalau kita ke sana, ini katanya kenapa dia kuat karena dia pakai kayunya kayu ulin. Jadi meskipun kelihatannya lebih murah kali ya, tapi sebenarnya mahal loh karena ini iya. kayunya kayu ulin. Karena kayu ulin semakin terendam air atau kena apa Semakin jadi kuat. makin kuat. Gak ada yang rubuh ya? Ada sih, cuman jarang banget. Jarang ya. Nah, pertanyaannya, ini kan di atas air ya? Disertifikatin nggak airnya? Nah, ini tuh sungai apa? Martapura atau Barito? Sungai Martapura. Martapura? Iya. Oke, kita makannya di pinggir sungai aja kali ya, biar bisa sambil melihat pemandangan sungai. Biar sambil kita ngerasain angin sepoi-sepoi sungai. Angin sepoi-sepoi. Let's go. Nah, ini soto Banjar ya. Enak nih. Iya. Kayak sop ayam ya. Tapi bedanya kalau soto dia pakai lontong. Ya. Nah, kalau ini nasi sop. Kuahnya sama. Kuahnya kayak ini sih, kayak sop ayam sih dibanding sebuah soto ya. Tapi enak banget. Enak. Makan sambil ditemenin live musik Banjar. Di pinggir sungai. Nah, makannya katanya sama sate ya. Iya, sate. Soto Bang Ahmad adalah salah satu tempat makan legendaris yang ada di Banjarmasin. Terletak di tepian Sungai Martapura, soto Banjar dengan kuah kaldu yang nikmat dan rasa yang otentik ini sudah berdiri dari tahun 2002. Berawal dari keputusasaan sang owner yang sudah gagal berkali-kali dalam berbisnis, ternyata rezekinya ada pada soto Banjar ini. Selain soto, untuk peneman makan juga ada sate ayam yang tidak kalah nikmat. Seporsi soto Banjar yang begitu nikmat ini hanya berkisar dari harga Rp18.000 sampai Rp25.000. Nah, sekarang kita mau ke masjid yang bersejarah di sini ya, Pak ya. Iya. Apa betul. namanya masjidnya, Pak? Masjid Pangeran Sultan Suryansa. Pangeran Sultan Suryasa. Suryansa. Itu masjid tahun berapa, Pak? Oh, itu udah tua banget, ratusan tahun. Ratusan tahun ya. Oh, jadi mungkin salah satu yang tertua di Banjarmasin. Betul. Wow. Masjid Sultan Suryansa atau biasa dikenal Masjid Kuin adalah sebuah masjid bersejarah di Banjarmasin. Dan masjid ini merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Dibangun pada tahun 1526 sampai 1550 oleh Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Jadi, Yap. hampir semua rumah di sini itu dibangunnya di atas sungai. Betul sekali, Pak. Itu luar biasa loh. Jadi ini kayak Venesianya, Ya. tapi versi Indonesia. Betul. Ini sungainya di belakang nih contohnya. Terus tadi gua tanya sama Pak Roni sama Akmal juga, kenapa pada bikin rumahnya kayak gitu gitu? Karena ini lahannya lahan gambut. Jadi pun kalau mereka mau bikin rumah di atas tanah, Yap. ya, itu mereka harus bikin rumah panggung. Nah. Dan itu mahal juga. Oh iya. Udah sama-sama mahal, mendingan langsung punya dramaga.
Langsung ada kapal juga, Iya, Pak. jadi lihat dong, nih lihat nih. Itu rumah-rumah di sini bisa bersandar kapal. Kayak di Pik 2. Ya kan? Nggak beda jauh, Pak. Nggak beda jauh. Tuh. Dan katanya dulu itu kenapa pakai kayu ulin semua? Ya, betul. Karena dulu kayu Kayu ulin lebih murah. Oh, dulu masih murah, Pak. Sekarang bikin rumah pakai kayu ulin jauh lebih mahal dibandingkan kita bikin pakai beton. Wong Sugi kalau Kata bikin orang kayu sini. ulin. Dan karena ini kan namanya Banjar Lama ya, daerahnya. Oh, ini dari Banjar Lama. Ya. Daerah kerajaan dulu. Yap. Ya kan? Ini sampai jembatan-jembatan ya. Itu khusus warga sini minta pakai kayu. Jadi kalau misalkan rusak itu nggak akan diganti jadi jembatan beton. Oh, gitu, Pak. Karena warganya yang minta. Jadi ternyata pemerintah sini juga menghargai kearifan lokal. Oh. Keren ya? Harus selalu kayu, pokoknya kalau rusak ganti kayu. Iya, besok kita bakalan naik kapal. Mana lagi? Nyoba-nyobain. Oh, kapal ini. Oke. Nah, pertanyaan gua Pak, kalau mau pengen beli rumah kayak gini, ada sertifikatnya kagak? Kota Banjarmasin sebelum tahun 1526 adalah nama kampung yang terletak di bagian utara Sungai Kuin. Tak lupa juga kami mampir ke Tugu Bekantan. Dan tak disangka ternyata ada Bapak Wali Kota Banjarmasin. 200 rumah tuh, 200 rumah dengan subsidi. Silakan mereka mengerjakan sendiri atau mereka upah tukangnya. Tapi akhirnya semua menghadap ke sungai. Nah, pemerintah kota hadir buat titiannya. Titian tuh 2 fungsinya. Pertama, membatasi supaya jangan lagi bikin rumah di pinggir sungai yang menjorok ke sungai. Yang kedua, fungsinya sebagai halaman rumah. Makanya saya sering kalau Senang sekali sore-sore rasanya pagi, bisa berbincang-bincang. Nah, jadi kita sekarang itu lagi nungguin teman-teman yang naik 38 dari dealer menuju ke Bukit Batu. Tapi sambil nungguin kita ngopi dulu. Dan lucunya ini ya, ini alat grindernya dari mesin HL. Jadi di Banjarmasin pun dia pakainya mesin HL. PAL 21 Coffee yang ada di Banjarmasin. Yuk sekarang kita let's go karena teman-teman pada datang, langsung kita ke sana aja. Setelah kami sholat zuhur dan ngopi-ngopi santai, Duo Tigo sudah selesai di servis. Kami semua kembali ke Duo Tigo dan Bapak Akmal kami beri kesempatan mencoba menjadi driver Duo Tigo. Pelan-pelan Pak Supir. Gimana Bapak Akmal? Menggunakan Cherry Tigo 8. Mantep, pengen mobilnya. Jadi pengen. gas. Pepetin depan. Waduh, Enak ya? tenaganya Nggak perlu gijek dalam-dalam ya. iya, ngisi terus dia. Terus lu ngerem juga, ngeremnya halus ya. Empuk remnya. Mantep ya. Mobil di bawah berapa? 400 juta? 389. 389 Iya. OTR. Mungkin sekarang 2025 harganya naik dikit kali ya. Cuma ya tetap masih di bawah 400 rasa begini coba. Ini ekspektasinya dikirain ini mobil harganya 600-700 sebenarnya. 600 dapat AWD 2000 cc. Lebih kencang lagi. Iya. Enggak, kalau kita nggak tahu harganya, Ya, 38 berapa tadi? 389. Kita ngiranya ini harganya 600 juta gitu. Iya. Rasanya begini soalnya ya. Iya. Enak banget. Nanti kalau pakai ban standarnya yang bukan ban AT, ini kan bannya offroad dikit kan. Itu lebih berisik, lebih adem suaranya. Ini agak berisik dikit. Agak berisik dikit, tapi dikit aja. Enak ya? Enak banget. Nah, itulah. Ini gua nggak pernah naik mobil seenak ini. Ah, nggak pernah naik mobil seenak ini. Di sini maksudnya. Di sini. Heeh. Mau coba susul depan. Nggak usah, banyak orang. Nah, ini kita tuh mau ke tempat namanya Bukit Batu. Nah, itu tempat tuh bukit berbatu. Iya tuh, sesuai namanya itu ya. Bener kan? Bener. Iya kan, bener kan? Betul, Iya. bener, Nggak salah. ya. Apa sih, Mal? Ini Bukit Batu tuh apa sih? Bukit Bapak Batu. kagak nyuruh saya itu nyari lu. Apa? Oh, Om Akmal yang tahu. Karena lu pasti nggak bakal nyari. Iya, Lu benar. biasanya Sebenarnya kan harusnya- gua juga belum pernah ke sana sebenarnya sebelumnya. belum pernah? Cuman lewat doang kan waktu mau ke Batu Licin gitu, ada belok kanan. Oh, ini tuh arah Batu Licin. Mm-mm. Oke. Mungkin Bukit Batu dekat Batu Licin karena batunya licin-licin kali ya. Waduh.
beneran namanya Masih Pak. jauh Pak batu licinnya Pak. Berapa lama lagi? Batu licin mungkin 4 jam. Wah, 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam ya. Nah, jadi kita cuman dikit doang dari Banjarbaru ke sini, cuman 30 menit dari Banjarbarunya nyampe. Ada daerah namanya Batu Keset kan? Batu Keset nggak ada Pak. Kan ada licin, ada yang keset dong berarti kan? Iya. Perjalanan menuju Bukit Batu seru sekali. Jalan yang berkelok-kelok ditambah dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Oh, indah sekali bentang alammu Indonesia. Ini dia, kita udah nyampe di Bukit Batu. Lihat, di sini ada waduk, bagus banget ya. Wow, keren banget. Lihat tuh, di situ kayak bukit Teletubbies gitu, lihat tuh. Sama di belakang sini ada masjidnya. Jadi ini pemandangannya luar biasa. Mantap. Masya Allah, nggak percuma jauh-jauh kita ke sini bisa menikmati pemandangan seindah ini. Luar biasa loh. Selesai menikmati keindahan alam Bukit Batu, kami bergegas kembali lagi ke hotel karena besok pagi-pagi sekali kami akan mengunjungi lokasi wisata yang sangat menarik di Kalimantan. Hari keberapa ini, Pal? Kebiasaan lupa Pak ngitungin. Pokoknya pagi banget Pak jalan nih, kita mau kemana sih? Kita mau ke berapa sekarang? Duh, ini lihat mana sih lihatnya? Ya malah stopwatch lagi. Mana sih lampunya? Udah nih. Jam segini tuh. Payah. Ya, jadi kita hari ini pengen ngeliat pasar terapung di kapal-kapal. Yang di iklan RCTI Pak. Yoi. RCTI oke. Pakai drone lagi kan. Wih. Ya, let's go. Kita kembali ke Soto Bang Ahmad karena kita mulai naik kapalnya dari sini. Pada hari ini, kita akan mengunjungi Pasar Terapung Lok Baintan yang terletak di Kabupaten Banjar. Seperti apa sih keseruannya? Tonton terus video ini. Tidak seperti yang gue bayangkan. Gue pikir kayak di RCTI yang padat begitu kita bisa hop on dari beberapa kapal ke kapal lainnya. Ternyata mereka nyamperin kita dan ramai sekali ini, itu lihat tuh. Jadi di sini bisa pakai QRIS bayarnya, bisa pakai cash, dan kalau misalkan katanya barang-barang nggak laku mereka akan barter, tukar-tukeran. Gimana Pak? Ramai buat Pak. Iya. Kaget. Gua langsung speechless. Kok miring ya kan? Bapak langsung bingung sendiri gitu. Bingung beli yang mana ini? Karena rame sekali ternyata. Iya, ternyata begitu ya. Iya. Dan ini hari Jumat katanya lumayan rame. Kalau hari Senin sampai Kamis katanya agak sepi. Sabtu Minggu biasanya lebih rame lagi dibanding yang ini. Dan semuanya nggak ada pakai motor tempel, bener-bener pakai ini ya. Gayung lo, ngejar tadi lo. Ngejar loh, kaget Tempel, gua. wah langsung Agak shock gua. Tiba-tiba naik ke atas semua, waduh. Ini nah yang banyak duitnya maju. Waduh, kok kita menjauh ini? Wah, jauh-jauh Bu, saya kangen nih Bu. Ya, Bu, kok menjauh Bu? Ya apa-apa. Gimana ini? Kan ini ada pantunnya buat kita berdua. Waduh. Jalan-jalan ke Bekasi. Ya. Jangan lupa sudah. Ah. Kami berdua Tabrak lagi. Kayak Raffi sama kita. Mas, lebih amannya kalau duduk di bawah. Oh, Didik. Iya, duduknya di bawah. Di bawah situ Mas, itu Raffi. Dia Oh. ya, duduknya kayak gitu. Nah, aman. Oh, aman ya Bu ya? Aman. Paling juga risikonya kecebur. Oh iya, kecebur paling basah ya. Basah.
punya baju, punya celana. Belinya di toko mama. Kalau kami bernyanyi pakai ada salahnya, kasih bonus dong buat saweran. Rahmat pas kita bilang, Bu yang ini jomblo Bu, belum nikah Bu, langsung dikerubungin luar biasa Mat. Wah, OTW cari janda. Nggak jadi cari perawan janda tuh, banyak banget ya Allah. Itu namanya Banjar. Oke. Ini makanan khas Banjar, namanya apa tadi? Pundun. Pundun. Dari apa ini pundun? Dari nasi, kemudian pakai lemak, pakai santan segala macam. Nasi, lemak, santan macam-macam. Jadi pasti gurih tuh pakainya, Pak. Telurnya dari dalam. Nah, Bisa. Biasanya ada nyatu di dalam situ. Kayaknya ini bisa. saya mah beli pisang goreng aja, Pak. Tadi Ini nambahin pundun, nasi lemak santan. Karena gurih, Pak. gurih. Kena sepoi-sepoi. Nah, kalau kemari kudu sarapan, Pak. Kalau nggak masuk angin. Ya kalau nggak masuk angin di bawah. Oh, di bawah juga nggak masuk angin ya? Ya. Rijal sama Mas Eko tuh. Kayaknya mabuk laut di bawah. Mabuk sungai, Pak. Ini jagoan mabuk kagak mabuk nanti sekarang dia. Lah, saya mabok cuma sekali doang. Dibahas-bahas sama hidup kita. Ini gorengan nangka tapi masih ada bijinya dalam ini. Saya tadi main gigit aja. Mah letak aja digigit. Tak, aduh kan keras juga nih saya bilang. Ada bijinya. Masih ada bijinya. Tadi Bijinya tuh bisa dimakan loh. ya tetap aja, Bang. Tadi sempet kaget saya. Apa? Nangka, gorengan nangka, Pak. Hah? Nangka digoreng? Iya, gaguduk di wadak. Apa Kalau lu? bahasa Banjarnya gaguduk di wadak. Gegudul tiwadak. Iya. Nangka Cipedak ini. Bukan nangka biasa. Apa ada bedanya? Lebih wangi, Pak, sama lebih lembut, Pak. Kalau nangka biasa dia lebih keras. Nangka goreng berarti nanggor. Nanggor. Enak nih. Kalau kalian ke Banjarmasin kayaknya wajib banget di sini deh. Seru ya? Experience, Pak. Iya. Nggak bisa ditemui dimanapun kecuali di mari. Venesianya Indonesia. Nah, Pasar Terapung Banjarmasin benar-benar pengalaman yang luar biasa. Namun kami harus melanjutkan perjalanan kembali. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ini hujan rintik-rintik kita, Pal. Ya. Jadi tadi habis dari pasar kita ke hotel lagi, beres-beres, check Betul. out, dan sekarang kita OTW ke Palangkaraya. Tapi sebelumnya kita mau sholat Jumat dulu. Oke. Ini syahdu ya, Syahdu, Pak. lagi hujan-hujan gini ya. Syahdu, Pak. Iya, dan ini kita udah 1000 km. Udah 1000. Tuh, Wah, 1003,6. Jadi dari Hotel Platinum kemarin waktu pas gua nyetir, gua riset ya. Average kita 8,8 liter per 100 km. Lebih irit. lebih irit ya? Kayaknya kemarin karena servis juga kali ya. Jadi lebih irit. Oh iya benar. Udah di servis, udah ganti oli. Tentu saja kalau ganti oli dan kawan-kawan bersihin filter, ganti filter, pasti jadi lebih irit, Pak. Ada efeknya ya? Ada efeknya, karena kan mesin lebih ringan. Benar. Makanya servis mobil itu penting ya. Ganti oli hanya marketing. Ya. Aduh. Olinya jadi ager-ager. Oh, nggak diganti-ganti. Oli ager-ager. Aduh, ngeri banget tuh. Ya gitulah. 100 bagi 8,8 berapa? 100 kali-kaliin aja, Pak. 100 bagi 8. Gini. Oke Google. Berapa 100 dibagi 8,8? 100 dibagi 8,8 kira-kira sama dengan 11,364. 11,36 km per liter. Irit ya? Irit, Pak. Jalannya kayak begitu loh padahal. Jalannya kayak begitu karena kita juga kalau mau nyalip kudu Gas. ini, Pak, gas. Tapi masih dapat segitu. Masih dapat segitu. Kemarin juga naik turun juga jalannya banyak. Masih aman banget itu segitu, Pak. Oke, ya let's go. Kita Lanjut ya, Pak. masih panjang.
Panjang banget, bukan panjang lagi. Palangkaraya. Setelah kami mengunjungi pasar terapung, saatnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi, biar lebih semangat, kami juga mampir untuk makan ke salah satu restoran ikan yang terkenal, yaitu Pondok Patin Bakar. Sebelum kita OTW, kita makan dulu di Pondok Patin Bakar. Waduh, ikan patin berarti ya? Nah, katanya di sini patinnya tuh beda sama di Jakarta atau di sekitarnya. Kan kadang suka ada rasa tanahnya gitu kan. Oh, berasa lumpur orang ngomong. Nah, ini lebih enak katanya. Oke, kita coba. Nah, tambak-tambak di sini itu tambaknya tuh di sungai. Air mengalir. Air mengalir. Iya benar. Beda dia. Sampai kita coba aja. Harusnya sih nggak ada rasa lumpur kalau begitu. Nah, dibakar nih ntar. Tuh, masakan khas Banjar. Banjarnya Banjar mana? Banjar Baru, Banjarmasin. Sama pokoknya sekitar situ Pak. Kulturnya sama. Iya kan. Ada janjian Banjarnya Banjarnegara. Beda itu Jawa. Banjarnegara itu Jawa. Jawa Tengah. Nah, ini ikan-ikannya ini apa nih? Ikan patin goreng. Patin goreng. Ini Lais bakar. ini Lais goreng. ini Patin bakar. ini Jelawat. jelawat. Yang mana dulu, Bang? Semuanya enak Pak. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Ini patin bakar juga. Gede banget ya. Kita coba patin ya, kita coba patinnya dulu ya. Ya. Satu lagi Pak, ada Pak. Nah, tuh udah enggak lah. Udah enggak lah Pak. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Gawat. Apa-apaan ini? Gitu. Kacau. Enak banget ini. Nah, gimana? Patin goreng ya Pak? Patin goreng masih pakai sambal. Oh bener ya? Kagak ada aroma lumpur ya Pak? Kayak ikan laut rasanya. Ini? Patin. Patin sungai itu. Bukan patin tambak. Iya. Dia nggak ada. Kalau biasanya kalau yang kagak bagus kan? Kalau tambak di tanah. Nah, kalau itu di sungai. Nah, itu dia kagak ada bau lumpurnya. Ini dia kan gerak. Jadi Airnya. Tambaknya di sungai. Ada yang gitu, ada yang tambaknya di sungai, ada yang dari pancingan para pemancing. Wah, Farhan nih mau pancing. Pancing, Farhanan. Mancing. Nanti di Ponti mancing ya. Ya. Mantap nih, kalau ke Banjar wajib kesini kayaknya. Setelah menikmati berbagai olahan ikan patin, saatnya melanjutkan perjalanan kembali menuju kota selanjutnya. Dan tibalah kami melewati jembatan Sei Alalak. Sei Alalak. Jembatan Sei Alalak. Bagus sih jembatannya ya, gede ya. Iya. Masih baru ini ya? Kayaknya iya, sungainya juga gede. Jembatan Sei Alalak adalah jembatan dengan konstruksi melengkung pertama di Indonesia. Jembatan yang diresmikan oleh Bapak Presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo, memiliki panjang 850 meter, lebar 20 meter, dan melintang di atas Sungai Barito. Sayangnya, karena sedang hujan, kami tidak bisa mengambil drone shoot jembatan yang indah ini. Ya kayaknya Sungai Barito nih. Ini baru Sungai Barito ini. Coba kita lihat. Mana sungainya? Nama sungainya tak ada. Oh iya bener nih Sungai Barito. Oh, di baru Sungai Barito. Cari bubur kali ya. Nah, blok yang itu di arah sono. Ya kan bubur Barito kan? Iya. Ada Taman Langsat berarti nih. Ah, ini mungkin Taman Langsat ini. Nah, orang dekatnya tuh, ini berdua sama sono. Iya. Tapi kan? bubur Barito, bubur asli sini apa emang karena bubur ayam biasa ada di Itu Jalan karena Barito? Jalan Barito. Oh gitu. Tidak jauh dari jembatan Sei Alalak, kami juga melintasi Jembatan Barito. Jembatan Barito adalah salah satu konstruksi jembatan tua yang ada di Kalimantan Selatan. Diresmikan pada 24 April 1997 oleh Presiden Soeharto, Jembatan Barito melintang sepanjang 902 meter dan lebar 10 meter di atas Sungai Barito. Jembatan ini juga sering disebut sebagai Jembatan Pulau Bakut karena melintasi delta sungai yang ada di bawahnya. Nah, ini dia namanya Jembatan Barito, Pak. Ini menyeberangi Sungai Barito juga yang ini berarti? Iya, dan katanya ini adalah jembatan yang paling gede yang melewati Sungai Barito. Oke. Tuh. Di map juga emang luas panjang nih. Luas banget dan tengah-tengahnya ada pulau. Namanya Pulau Bakut.
Nah, pulau itu nggak cuma kenapa dipilihnya jembatan di sini karena pulau itu juga jadi cagaknya si cagak jembatannya. Oke. Gitu. Iya bener Pak nih. Nah, banyak tonggang nih, Pal. Itu tonggang. Karena Iya gede dong. banget. Gue baru lihat sungai segede gini nih. Tuh. Tuh gede banget ya jembatannya ya. Ini pulau nih Pak yang kita lihat ini. Ini pulau ini ya? Iya. Ini pulau bawah Pulau ini. Bakut itu. Iya. Oh iya, ini pasti jadi pancangnya juga ya. Tuh, Pulau Bakut. Nah, makanya di Pulau Bakut nih ada tiangnya kan? Iya bener. Nah, Oh iya. Nih. kenapa dinamakan Pulau Bakut, Pal? Pulau Bakut adalah sebuah delta yang terletak di Sungai Barito. Delta apa Pak? Delta tuh berarti pulau yang ada di tengah-tengah sungai. Nah betul. Emang iya? Di atas pulau ini terdapat jembatan Barito. Pulau ini memiliki luas sekitar 17,25 hektar. Kawasan pulau ini dipakai sebagai suaka marga satwa sejak tahun 99 oleh pemerintah melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan kali itu. Makanya nggak ada bangunan ya? Betul, karena suaka marga satwa. Jadi tempat berkumpulnya berbagai macam hewan Pak, dan dibiarkan hidup liar, hidup bebas. Hewan apa tuh, Pak? Macam-macam Pak. Nih adanya flora nih. Flora ada rambai, ada bakung, jeruju gitu. Oh, kalau ada rambai, jangan ada Jadi bekantan. Pak, jadi pulau ini juga terkenal karena merupakan kawasan konservasi untuk monyet ekor panjang atau makaka fascicularis dan bekantan Pak. Ada makaka bekantan ya? Iya. Balik apa kita? Jangan Pak, itu kawasan itu Pak terbatas, mungkin kita kalau Terbatas, masuk ya? juga kagak bisa sembarangan. Ada Lang Bondol. Lang Bondol juga ada. Ada. Sama kayak di Jakarta berarti kalau ada Lang Bondol ya. Si Nenek Merah. Kakak Emas. Iya. Oh. Trinil Pantai. Wih, cakep. Banyak ya. Kalong besar, ular air. Wah itu ya Pak, Waduh. agak ngeri gitu. Buaya sapit. Nah. Berarti kita udah buayanya. masuk ke daerah banyak buaya nih, Pal. Loh, iya juga kali ya. Iya. Iya. Ada kan apa? Ada buaya, iya benar. Buaya. Ya. Jokes lawas lah gitu, Pak Ayah sama buaya. Kalau si Ayah nikah tuh. Ketawa lagi warna, jokes koja. Iya, kalau ketawa telat gitu, kayak ada delaynya gitu. Dicerna dulu, Pak. Dicerna dulu. Tadi ngomong apa ya? Biasanya lama juga. Kayaknya lucu, ketawa gitu. Gak dari hati kamu ketawain tadi. Ketawanya itu gini Pak nih. Gitu tuh ada. Gitu. Dia kasihan gitu kan, lihat kita kan, aduh nggak ada yang ketawa deh. Kita tiba-tiba nyampe di sebuah tugu. Ini namanya Tugu Kuala Kapuas, Pak. Ya, ini kita masuk ke tempat kota besar lagi, tapi cuma lewat doang kayaknya. Jalannya sedap, Pak. Seru sekali. Aman-aman terus, cakep. Aman, cakep. Itu kata yang kita tunggu-tunggu. Jadi di mana nih sekarang kita? Masuk Palangkaraya Pak. Mau masuk Berapa menit lagi? di Sei Kalampan kurang lebih 2 jam Pak. Langsung masuk aja, nggak apa-apa, langsung masuk, saya bukakan jalan dari depan. 2 jam lagi sampai. Palangkaraya ini masuk sini tuh jalannya mulai rusak ya. Banyak lubang-lubang. Dan kalau ini kan sekarang lagi hujan ya, jadi banyak air basah becek. Kalau ada genangan jangan dihajar. Tiba-tiba lubangnya dalam. Duar. Tapi alhamdulillahnya nih mobil kuat juga ya. Alhamdulillah Pak. Dari Sulawesi sampai ke sini udah ngelewatin berbagai macam medan jalan, masih bagus-bagus aja. Ya Allah, tuh serem banget mobil depan kita. Kenapa tuh Pak? Itu lihat. Aduh Pak. Alhamdulillahilladzi afani liman talaka bi wa faddalani ala katsirin liman khalaqa tafdila. Serem sekali. Nah, Rengsek ya. ringsek. Iya, itu dia ringsek. Ya, tidur lagi ya. Hati-hati ya Bapak Jaya. Siap. Bismillah. Wow. Jalannya Dari tadi Pak. luar biasa. Ini baru medan Kalimantan yang sesungguhnya nih, yang dibilang-bilang oh katanya Kalimantan jelek. Jalurnya rusak. Akhirnya kita mengalami juga ini dia. Ada lagi. Nggak bisa ngebut-ngebut di sini. Even tadi jalan kelihatannya rata ya. Tahu-tahu sambungan dong, nggak kelihatan. Gedebak, waduh. Lompatan semua. Lompatan. Nih kayak gini nih. Tadi nggak kelihatan nih, kelihatannya baik-baik aja ya kan. Tiba-tiba gedebak. Nah, sekarang kita ada jembatan terpanjang di Kalimantan.
Jembatan, Pak. Ini jembatan dari tadi nih tuh. Tapi kayak kagak tinggi, Pak. Iya, dan bawahnya nggak ada kayak sesuatu air sungai gitu ya, karena ini adalah rawa. Oh, jembatan di atas rawa. Yes. Namanya jembatan apa? Tumbang Nusa. Tumbang Nusa. Artinya apa? Ayo. Gimana Anda? Bukan lu, Google Pak. Aduh. Tapi ya, tadi sebenarnya kita pengen biar bagus pakai drone, cuma karena gerimis kita nggak berani ya. Takut nanti drone-nya rusak. Karena perjalanan kita masih panjang. Panjang sekali. Kita nikmati aja lah sambil direkam di GoPro aja. Dan bisa kelihatan jalannya basah ya. Iya. Jadi kalau basah itu dia lebih licin. Kita pakai ban AT juga itu tambah licin. Jadi sebaiknya kita hati-hati saja. Dari tadi jalan cuma 50-60. Loh, kok Anda tidak baca? Apa tuh, Pak? Jembatan Tumbang Nusa. Jembatan yang membentang sepanjang 10,5 km ini adalah jembatan yang terbilang unik. Jika jembatan lain melintasi sungai, jembatan ini melintasi lahan gambut yang sangat luas. Jembatan ini dibangun karena sebelumnya jalanan yang melintasi lahan gambut tersebut sering terendam banjir sehingga menghambat jalur transportasi antara Banjarmasin sampai Palangkaraya. Panjang total 10.500 meter, Pak. 10 kilo. Yoi, 10 kilo, boy. Jauh banget. Lebar 10 meter, tinggi 3 meter. Berarti dari tanah itu tingginya 3 meter. Tinggi ya? Tinggi juga, Pak, sebenarnya. Iya. Mungkin karena lahan gambut jadinya posisinya gitu agak tenggelam apa gimana ya gitu. Tapi yang jelas 10.500 meter, Pak. 10,5 kilometer ya? Iya. Ya sama di rest area sebelah kiri gitu tuh ya. Ada. Tapi nggak gede. Ya, aduh, ini sayang banget ini. Hujan ya, kalau nggak hujan kita bisa ngambil dari drone, keren nih, Pak. Iya, nggak ada pohon juga atasnya, nggak ada kabel-kabel, bisa tuh dapat tuh. Oh iya, kabelnya jauh di sebelah kanan loh. Betul, kabelnya di sebelah kanan. Ada nggak drone yang anti air? Ada harusnya, Pak. Tapi memang lebih mahal aja kali ya. Atau nggak mungkin takutnya petir sih. Oh iya juga sih, kalau lagi hujan nggak bisa sembarangan juga. Makanya. Ada info pentingnya juga nih, Pak. Apa tuh? Bahwa jembatan ini sering sekali terganggu, putus karena terendam luapan lahan rawa gambut dan aliran sungai Kahayan. Waduh, sering banjir, Pak. Pantes dibikin jembatan ini ya. Oke. Kalau nggak ada jembatannya bisa putus total. Lebih parah lagi. Iya, pas lagi hujan ya. Lubang. Dia ada jembatan aja, jembatannya terendam. Iya. Oh, itu ada jembatan dan ini banyak lubangnya loh jembatannya nih. Sering banjir berarti, Pak. Iya, kegerus. Pas banget. 10 kilo 10,5 kilo jembatan terus. Luar biasa loh. Dan nggak tinggi-tinggi banget ya. 3 meter gitu dari tanah. Ini cuma buat menanggulangi kalau banjir aja. Iya, biar bisa lewat. Iya. Ini lebih seru lagi nih, Pak, dia. Pertama kali dibangun hanya 7 kilo. Cuman karena airnya pasang lagi yang 3 kilonya, dibangun lagi. Dan kedalaman yang panjangnya itu adalah 44 meter. Waduh, 44 meter. Wow, luar biasa. Fondasinya 44 meter, guys. Berarti ini mahal sekali jembatan ini ya? Iya. Karena lahan gambut itu panjangnya 44 meter coba. Iya. Makanya orang-orang di sini juga kalau bikin rumah itu mahal. Oh iya. Karena mesti ke dalam, ke bawah ini. Terus pakai kayunya juga, kayu ulin ya, Pak? Kayu ulin. Enggak, kayu apa dulu tuh di bawahnya tuh? Oh iya, di bawah. Kayu apa? Kayu apa tadi tuh ya? Kayu gambat, apa? Gambit. Bukan. Apa sih? Gambit. Kayu gimbal. Waduh. Sama Eko kalau itu gimbal. Aduh, banyak banget lubangnya. Tapi udah ditanda-tandain nih. Artinya mau betulin nih. Ini blind spot, Pak, sinyal juga. Oh iya. Blind spot. Coba buka handphone, Pak, malah. Wah, iya benar. Iya. Keren banget ini. Baru tahu di jalan kayak begini. Tapi ini kayaknya turun kecepatan nih, udah mulai tambah jelek. Jelek. Truk depan juga mulai ngurangin kecepatan juga. Sambungan itu loh. Iya, sambungannya. Ya. Sering terjadi. Tapi ini mobil suspensinya enak banget ya. Enak, Pak, dari tadi. Kayak ini. Duduk. Ya udah gitu, ya udah aja gitu. Enggak ada yang gimana-gimana. Makanya tadi mereka pada ngelambat. Iya. Tahu aja. Nah, kan enak kan? Redam. Bener-bener loh ini kiri kanan itu loh. Lahan gambut, Pak. Lahan gambut. Itu berarti ada tower-tower menara listrik itu ya? Wah, Sutet.
Waduh, itu gimana tuh pancang? Itu bawahnya berapa meter tuh? 4 kan? Tambah lagi dia tinggi. Nah itu dia. Kalau dia masangnya nggak benar tuh pasti udah miring-miring tuh. Iya. Tapi dia tegak berdiri dan lurus loh. Hebat loh. Seneng gue ngeliat engineering yang keren-keren gitu loh, kayak wow gitu. Wow. Padahal mungkin bagi mereka biasa aja, tapi bagi orang awam keren. Iya, dan kita kan nggak selalu lewat sini kan. Iya, jadi bener. ngeliatnya tuh kaget gitu. Gambut. Itu lihat di bawah, lihat tuh, air semua air. Ini ya kalau nggak ada jembatan ini ya, habis sudah nggak bisa lewat kita. Iya, banjir. Apalagi tadi musim penghujan ini, Pak. Iya. Udah. Tuh lihat tuh, kalau buka jendela seberisik itu mau di luar. Cek. Ini mobilnya emang kedap sekali ya. Kaca depan double glass. Oh iya benar. Udah ganti ban AT aja masih kedap. Benar. Mantap Agak ya? kedengeran ke dalam. Hati-hati di jalan ke arahan tuh. Kita ambil tengah-tengah ini karena menghindari jalan rusak ya. Banyak lubang di Banyak lubang. sisi-sisi pojok begitu. Oh itunya bolong semua loh ini Apa sambungannya? sambungannya. Iya udah seru. Tuh. Kasihan nih truk lewat sini. Tapi itu gambut begitu ada buaya nggak Pak ya? Ya coba aja lu turun. Tapi kalau di orang Kalimantan sih buaya jarang di bawah, Bang. Di mana? Buaya di mobil. Di sebelah kiri gua ini mah. Orang Kalimantan yang tadi, yang orang Banjar ya. Mama Mama. penjual apa acil. Kecil. Acil tuh artinya apa? Acil tuh bibi. Oh acil tuh bibi. Empo kalau Betawi mah. Ya Allah. Wah, apa itu dia? Waduh dalam banget. Iya, sampai bak gitu. Hati-hati dalam. Waduh. Waduh. Hati-hati dalam. Tapi mungkin harus agak kencang dikit biar gak kerasa kali ya. Harusnya iya. Kalau dipelanin banget malah berasa Malah masuk banget. Nah apalagi ini nih kalau berair gini gak kelihatan seberapa dalam. Patut dicurigai. Patokan kita yang mobil depan aja. Gak kelihatan, jangan. Tidak terlihat tikungan. Wah ini mobil baru dicuci kemarin di bengkel resmi. Langsung motor lagi. Kelar ini. Untung kita punya mesin HL. Tinggal semprot. Ini mesin HL bagus banget. Nanti kita sampai hotel kita semprot dikit lah ya. Karena masih terang. Paling enggak kolong-kolong aja dulu Pak. Kita nggak besok pagi aja ya. Kita cuci dikit aja. Boleh. Sebelum kita keliling-keliling Palangkaraya Pak. Nah ini kanan kirinya kampung nih Pal. Lah iya. Bisa ya? Udah selesai. Sudah selesai. Tapi percis banget. Udah habis Pak, ini Pak udah habis Pak. Dan lihat dong. Langsung ramai banget pakai kehidupan. Langsung rame. Terus itu kiri kan kayak semi-semi air gitu ya. Iya. Kenapa ya mereka tuh bikinnya tuh pasti di atas air daripada di atas apa namanya? Tanah yang padat. Iya mereka lebih baik. Ada air gitu rumah. Simpel kali ya. Iya. Pertama nggak perlu bikin septic tank. Kagak tahu juga ya Pak ya, kagak tahu juga ya. Tapi memang logika awam kita begitu. Oh iya. Logika awam kita begitu ya. Mohon maaf nih, dikoreksi aja kalau salah. Yang kedua, air udah tinggal nyerok. Iya. Iya kan, bener kan? Kayak airnya banyak airnya. Dan yang ketiga, apa tuh? Ya yang gak usah pakai sertifikat. Sertifikat tanah Pak. Maksud sertifikat air. Ya makanya kagak ada kan. Iya benar. Mereka bangun aja gitu di atas air gitu kan. Tapi tanah gambut ada manfaatnya Pak. Apa tuh? Satu, mencegah banjir. Nah coba gimana? Oke, terus? Mencegah banjir. Sumber air bersih. Oke. Sumber makanan dan sumber energi coba. Sumber energi itu apa maksudnya? Makan karena dia disebut sebagai organosol. Dia terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk.
Oke. Jadi kayak ini kali Pak ya, kayak model tanahnya minyak dimakan gas kita kan langsung juga gitu ya. Nggak begitu. Masa Energi. abis makan tanah gambut super saiyan kagak. Iya. Wah, rambutnya ubanan langsung. Enggak. Oh, mungkin endapan-endapan itunya kalau misalkan ditunggu berapa ratus tahun gitu jadi minyak bumi kali ya, apa gimana? Nah, waduh, dia mau nyusul lagi nggak bisa pada kita. Oh ya, terang banget. tanah gambut dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Gimana caranya? Serius? Yaitu manfaat tanah gambut mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan bakar fosil, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu menjaga kalau itu ya sistem alam. Kan lahan gambut ada rumput-rumputnya. Dia menyimpan karbon soalnya Pak, dalam jumlah besar. Tuh. Tinggal diolah doang ini. Wah, kaya banget berarti ya? Kaya banget kita. Iya benar. Dengan pengelolaannya bener kan, maju negara kita ini. Di Papua aja ada 6,3 hektar tanah gambut tuh. 6,3 juta hektar. 6,3 juta. Tapi full gambut ini. Iya bener loh. Full gambut. Kagak cuma rumah, masjid aja tadi gede banget itu. Tapi pohon juga tumbuh ya, lebat begitu ya. Ngambang Pak pohon nih, Pak, hati-hati Pak. Tapi kata orang sini ya, jadi Allah itu sudah menciptakan tanah gambut beserta dengan solusinya kalau manusia pengen tinggal, yaitu kayu ulin dan kayu satu lagi tuh, G apa tadi depannya? Gambut bukan. Aduh, kenapa tadi baru disebutin pagi, kita udah lupa gitu loh. Banyak tidur di mobil Pak. Banyak pikiran gua rasa sih. Setelah menempuh kurang lebih sekitar 180 km selama 4 jam, akhirnya kami sampai juga di Palangkaraya. Namun, karena kami sudah lelah dan hari sudah mulai gelap, kami akan melanjutkan video di hari berikutnya pada episode selanjutnya. Halo, nih ya, nih. Yang ini itu jeblos. Beruang. Ada beruang di sini ya? Ada Pak. Dilarang putung rokok sembarangan. Untung kita nggak ada yang ngerokok. Ya, waspada beruang. Ada spot foto. Tapi kayaknya udah nggak terlalu terawat ya. Yuk, lagi Mas Ren. Jauh lah ke Potras. Tidak kami terus.